Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini Ibu akan menjelaskan materi IPA SMP pada bab getaran, gelombang, dan bunyi. Nama Ibu Dewanti Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Apakah kalian pernah memperhatikan seseorang bermain gitar? Apakah kalian mendengar suara gitar itu? Dari manakah suara gitar itu berasal? Yuk, mari kita mempelajarinya bersama. Yang pertama ada getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda pada suatu titik kesetimbangan. Bisa dilihat pada gambar bola bandul berikut. Satu getaran dari O, B, O, A, O, atau A, O, B, O, A, atau bisa jadi B, O, A, O, B. Dapat dilihat pada ayunan berikut. Komponen getaran. Ada frekuensi dan periode. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon dan dirumuskan F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya 1 kali getaran dan dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N kecil. Yang kedua ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Ada jenis gelombang. Jenis gelombang dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Pertama, berdasarkan medium perambatannya ya. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya pada permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang pada tali. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang TV. Selanjutnya ada berdasarkan arah rambatannya. Ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media, seperti pada video berikut. Tetesan air yang diteteskan ke permukaan air akan membentuk gelombang mekanik.
Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentukan seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Gelombang longitudinal dapat kita amati pada selinki atau pegas yang diletakkan di atas meja. Ketika selinki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selinki dan membentuk pola rapatan dan regangan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Yang ketiga adalah bunyi. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengar atau disebut juga dengan telinga. Frekuensi bunyi. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Untuk menjawabnya, mari kita lihat percobaan pada gambar berikut ini. Ketika kita meletakkan penggaris di atas meja, kemudian kita menggetarkannya dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengarkan bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika penggaris menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Ketika kita menggetarkan penggaris dengan 20 getaran per sekon atau lebih, kita bisa mendengarkan bunyinya, maka tidak semua bunyi dapat terdengar oleh manusia. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada infrasonik kurang dari 20 Hz, ada audiosonik antara 20 sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Pertama, ada bunyi infrasonik yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya ada jangkrik dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya ada anjing, kelelawar, dan paus. Telah kita ketahui, anjing memiliki kemampuan mendengarkan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anjing akan terbangun jika mendengarkan langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadikan alasan orang sebagian untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Selain anjing, kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyi dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang pada malam hari. Mata kelelawar akan mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi, sehingga kelelawar tidak dapat melihat. Dengan begitu, kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian, kelelawar mendengarkan bunyi pantul untuk mengetahui suatu letak dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, kita dapat menjawab pertanyaan di awal pembelajaran, yaitu gelombang yang dihasilkan oleh senar gitar akan masuk pada lubang gitar, dan dari situlah gitar akan menghasilkan sebuah bunyi. Kesimpulannya, bunyi berasal dari benda yang bergetar
sehingga terdapat gelombang yang membawa energi selama perambatannya. Bunyi memiliki frekuensi tertentu sehingga dapat terdengar oleh telinga manusia. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.